Peran Kiai Haji Wahid Hashim dalam merumuskan Pancasila oleh Muhammad Rizki Fauzi. Berbicara tentang Pancasila, tentu tidak terlepas dari peran salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Pria kelahiran Jombang 1 Juni 1914 atau bertepatan pada hari Jumat Legi, Rabiul Awal 1333 Hijriah. Ini merupakan anak pertama dari 15 orang anak dari pasangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nyai Nafiqah binti Kiai Ilyas. Pada saat berusia 25 tahun, ia sudah mencatatkan diri sebagai pemimpin Federasi Ormas-Ormas Islam melalui Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI). Tidak hanya sampai di situ, 8 tahun berikutnya atau tepat berumur 31 tahun pada tahun 1945, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim telah menjadi tokoh nasional. Di usia yang masih terbilang muda, beberapa jabatan pun ia sandang, antara lain saat Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kiai Wahid Hashim merupakan salah satu anggota termuda setelah PPH. Di antara 60 orang yang hadir pada waktu itu, ia masih berusia 33 tahun. Ia mewakili NU bersama dua tokoh lainnya yang menjadi anggota badan tersebut, yaitu Kiai Haji Mashkur dari Malang dan Kiai Haji Abdul Fattah Yasin dari Bojonegoro. Jika kita perhatikan dengan seksama kilas balik dari perjalanan proses penyusunan dasar negara berupa Pancasila dan UUD 1945, bahwa apa yang dijelaskan oleh Gus Dur itulah misi yang dibawa oleh para pemimpin rakyat agar dasar negara merupakan pondasi kokoh yang mengakomodasi kemerdekaan seluruh anak bangsa. Bukan hanya Islam yang merupakan umat mayoritas di Indonesia. Seperti diketahui bahwa tim 9 perumus dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin merupakan merumuskan salah satu bunyi Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebelum pembukaan Mukadimah Preambul disahkan pada tanggal 17 Agustus 45, Muhammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin ketuhanan tidak diubah esensinya. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan para tokoh agama, di antaranya Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Teku Muhammad Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep ketuhanan yang akomodatif itu adalah Kiai Haji Wahid Hashim, ulama muda NU, putra Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga tak lain ayah dari Kiai Haji Abdul Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Kiai Haji Wahid Hashim menilai bahwa ketuhanan yang esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan ataupun celah bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Pada titik inilah mengimplementasikan Pancasila sama artinya mengamalkan ajaran syariat Islam dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya, intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain pun tidak ada. Tentu, Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara.
Ini memiliki makna bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan. Einar Martahan Sitompul. Selain mampu menyebarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 45, Kiai Haji Wahid Hasyim juga berani menegaskan bahwa sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus menunjukkan sikap inklusivitas terhadap kemajemukan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan representasi dari seluruh bangsa Indonesia yang menjadi sebuah dasar negara. Seorang sejarawan NU, Abdul Munaim DZ, mengungkapkan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menyebarkan Pancasila, Kiai Haji Wahid Hasyim berangkat dari tradisi dan keilmuan pesantren. Sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Menurutnya, pada titik inilah NU dan seluruh bangsa Indonesia bukan hanya wajib mengamalkan, tapi juga wajib mengamankan Pancasila. Sekian.